Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Pratama dari jurusan RMIK tingkat 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester praktik kodifikasi 7 dengan kode soal 04. Pada kode soal 04 terdapat soal 1 dan soal 2. Saya akan menjelaskan per satu soal. Untuk soal 1 terdiri dari 5 diagnosis. Untuk diagnosis ini, saya akan menjelaskan terminologi medis dan juga cara penentuan kode ICD-10-nya terlebih dahulu. Untuk diagnosis cerebral thrombosis, dengan terminologi medis, cerebro sebagai word root yang berarti otak besar, al sebagai suffix yang berarti berkaitan dengan, trombo atau pseudo-root yang berarti pembentukan trombus, osis yaitu suffix yang berarti kondisi abnormal. Dengan arti keseluruhan, cerebral thrombosis adalah kondisi abnormal pada saat pembentukan pembuluh darah pada otak besar. Kemudian kita bisa mencari di ICD-10 volume 3 dengan lead term trombosis, kemudian halaman 619, minus arteri, minus 2-nya itu adalah cerebral, didapatkan kode I66.9. Kemudian kita bisa cek di halaman volume 1. Mohon maaf sebelumnya, sebelum ke volume 1 kita bisa masih mencari di volume 3 halaman 485, yaitu occlusion, minus 1-nya arteri, minus 2-nya itu adalah cerebral, didapatkan kode yang sama yaitu I66.9. Untuk memeriksa kode tersebut apakah akurat atau tidak, kita harus melihat di ICD-10 volume 1 halaman 441, kode I66.9. Di sana dijelaskan cerebral thrombosis, sehingga kode akhir untuk cerebral thrombosis adalah I66.9. Untuk kesimpulannya, kode cerebral thrombosis ICD-10 akurat terbaca adalah I66.9. Untuk diagnosis yang kedua yaitu cerebral vascular disease. Dengan terminologi, cerebro itu word root yang berarti otak besar, al itu suffix yang berarti berkaitan dengan, vasculo itu pseudo-root yang berarti pembuluh darah, ar itu suffix yang berarti berkaitan dengan, disease itu keterangan yang berarti penyakit. Arti keseluruhannya adalah penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah di otak besar. Untuk penentuan kodenya, di ICD-10 volume 3 dengan lead term disease, halaman 205, minus 1 arteri, minus 2-nya cerebral, didapatkan kode I67.9. Dengan volume 1 di halaman 442 didapatkan kode I67.9 dengan keterangan cerebral vascular disease, sehingga kode akurat terbaca ICD-10 dengan diagnosis cerebral vascular disease adalah I67.9. Untuk diagnosis yang ketiga yaitu arteriosklerosis. Untuk terminologi medisnya adalah arterio yang berarti pseudo-root, arterio sebagai pseudo-root, yang berarti pembuluh darah arteri. Sklerosis itu suffix yang berarti pengerasan. Kemudian arti keseluruhannya adalah pengerasan pada pembuluh darah arteri. Kita bisa melihat di ICD-10 volume 3 halaman 61 dengan lead term arteriosklerosis didapatkan kode I70.9. Kemudian kita cek di halaman 443 pada volume 1 ICD-10, kode I70.9 didapatkan keterangan arteriosklerosis. Kemudian diagnosis keempat adalah prostatism. Untuk prostatism ini terminologi medisnya adalah prostat yaitu word root yang berarti kelenjar prostat. Ism itu suffix yang berarti kondisi abnormal. Arti keseluruhannya adalah kondisi abnormal pada kelenjar prostat. Untuk penentuan kodenya kita bisa menggunakan ICD-10 volume 3 halaman 538 dengan lead term prostatism didapatkan kode N40. Kemudian kita periksa di ICD-10 volume 1 dengan kode N40 didapatkan keterangan hiperplasia of prostat dapat ditemukan pada halaman 620. Kemudian diagnosis terakhir adalah osteoarthritis of weight bearing joint. Untuk terminologi medisnya adalah osteo sebagai word root plus combining vowel
yang berarti tulang, arter yaitu woodroot yang berarti sendi, of weight bearing joint yaitu keterangan yang berarti pada bagian sendi. Kemudian kita bisa lihat di ICD 10 volume 3 dengan litem osteoartritis halaman 490 didapatkan kode M19.0. Kemudian kita cek sebelumnya didapatkan kode M19. Kemudian kita cek di ICD 10 volume 1 halaman 568 yaitu artrosis. Untuk melihat digit keempatnya kita bisa melihat di halaman sebelumnya. Kita menggunakan point 0 karena multiple site. Sehingga kode akhir dari osteoarthritis of weight bearing joint ini adalah M19.0. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan susunan dari sertifikat kematian. Untuk soal nomor 1, ada perubahan posisi, yaitu cerebral thrombosis masih tetap pada bagian A, kemudian cerebral vascular disease masih tetap pada bagian B. Namun untuk arteriosklerosis berubah menjadi di bagian D. Dan untuk Romawi 2 masih tetap, yaitu prostatism dan juga osteoarthritis of weight bearing joint. Untuk U-code-nya adalah cerebral thrombosis dengan menggunakan aturan general principle. Untuk alasannya yaitu karena terdapat lebih dari satu kondisi yang dilaporkan pada sertifikat kematian. Sehingga kondisi yang ditulis pada baris terbawah bagian 1 dipilih sebagai penyebab dasar, dan juga jika diagnosis yang dituliskan pada baris terbawah menyebabkan penyakit yang berada di atasnya dan saling berkaitan. Untuk selanjutnya adalah tahapan pada MMDS. Pertama, kita akan melihat diagnosis cerebral thrombosis dengan kode I66.9 dikarenakan menggunakan aturan general principle sehingga kode ini akan dirujuk pada tabel A MMDS. Di sini kita akan mencari pada tabel A yaitu kode I66.9. Kita bisa melihat dari daftar kode yang tersedia dan juga susunannya itu sesuai dengan susunan alfabet. Di sini kita akan mencari kode I66.9 dan ditemukanlah pada halaman A16, kode I66.9. Di sini saya akan highlight menggunakan warna kuning. Sehingga diagnosis cerebral thrombosis ini dengan kode I66.9 valid pada tabel A, yaitu pada halaman A16. Selanjutnya kita akan mencari di tabel D, karena dari tabel A harus dirujuk ke tabel D. Dan salah satu alasannya adalah karena menggunakan general principle. Di sini kita akan mencari kode I66.9. Pada tabel D ini ada yang dinamakan address dan juga subaddress. Untuk menentukan apakah kode tersebut benar atau tidak. Di sini pada halaman D216 ada baris kode I660 sampai I669 dan kode I66.9 ada pada rentan kode ini, sehingga kode ini valid pada tabel D. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sertifikat kematian U-code cerebral thrombosis dengan kode I66.9, U-code tentatif valid dalam tabel A. Dan juga final U-code valid dengan kode I66.9. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terminologi medis dan penentuan ICD-10. Untuk diagnosis yang pertama yaitu diabetes. Untuk diabetes ini memiliki terminologi medis diabetes yaitu gula darah dan sebagai woodroot, kemudian itch yaitu suffix sebagai
yang berarti berkaitan dengan. Arti keseluruhannya adalah berkaitan dengan gula darah. Kemudian untuk penentuan kodifikasinya itu adalah menggunakan ICD-10 volume 3 dengan litem diabetes dapat ditemukan pada halaman 200 dengan kode E14. Kemudian kita cek di ICD-10 volume 1 halaman 254 didapatkan E14 dengan keterangan unspecified diabetes mellitus. Sehingga kode akhirnya adalah E14. Untuk kesimpulannya, jadi diagnosis diabetes mellitus unspecified kode akurat ICD-10 terbaca adalah E14. Kemudian untuk diagnosis yang kedua yaitu pneumonia. Untuk pneumonia ini memiliki terminologi medis pneumo yaitu word dan juga combining vowel yang berarti paru-paru. Kemudian ia itu merupakan suffix yang berarti kondisi, sehingga arti keseluruhannya adalah radang paru-paru disertai eksudasi dan konsolidasi. Kemudian untuk cara mencari kodenya kita menggunakan ICD-10 volume 3 dengan litem pneumonia, acute double migratory purulent septic unresolved. Pada halaman 517 didapatkan kode J18.9. Kemudian kita cek di volume 1 halaman 463 didapatkan kode J18.9 dengan keterangan pneumonia unspecified, sehingga kode akurat terbaca dari diagnosis pneumonia unspecified adalah J18.9. Untuk diagnosis yang ketiga ini adalah respiratory failure. Untuk terminologi medisnya terdiri dari respiratory yaitu keterangan yang berarti alat pernafasan atau sistem pernafasan. Kemudian failure yaitu keterangan yang berarti kegagalan. Arti keseluruhannya adalah kegagalan yang terjadi pada organ-organ pernafasan. Kemudian untuk penentuan kodenya kita menggunakan ICD-10 volume 3 halaman 271 dengan litem failure -1 respiration dan didapatkan kode J96.9. Kemudian kita cek di volume 1 halaman 481 didapatkan kode J96.9 dengan keterangan respiratory failure unspecified, sehingga kode akurat terbaca dari diagnosis respiratory failure unspecified kode akurat terbaca J96.9. Dan untuk diagnosis selanjutnya yaitu hypertension dengan terminologi medis hyper yaitu prefix yang berarti berlebih, tense yang yaitu keterangan word yang berarti tekanan, kemudian ion yaitu suffix yang berarti kondisi. Untuk penentuan kodenya kita bisa menggunakan ICD-10 volume 3 halaman 332 dengan litem hypertension. Kemudian kita cek di volume 1 dengan kode I10 didapatkan keterangan essential primary hypertension, sehingga kode akurat terbaca untuk diagnosis hypertension ICD-10 yaitu I10. Dan untuk diagnosis yang terakhir yaitu cerebral hemorrhage. Untuk terminologi medis terdiri dari cerebro yaitu word root dan juga combining vowel yang berarti otak, kemudian al itu suffix yang berarti yang berhubungan, hemo itu word root dan juga combining vowel yang berarti darah, dan rage itu merupakan suffix yang berarti pendarahan. Arti keseluruhannya adalah pendarahan yang terjadi pada otak. Untuk penentuan kodenya kita menggunakan ICD-10 volume 3 halaman 311 dengan litem hemorrhage kemudian -1 Billy brain didapatkan kode I61.9. Kemudian kita cek di volume 1 dengan kode I61.9 didapatkan keterangan intracerebral hemorrhage pada halaman 439. Sehingga kesimpulannya adalah jadi diagnosa cerebral hemorrhage kode akurat ICD-10 terbaca adalah I61.9.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai susunan pada sertifikat kematian soal 2, kode soal 04. Pada poin A atau cause of death terdapat diagnosis diabetes dengan kode E14. Kemudian, pada poin B atau antecedent cause 1 ada diagnosis pneumonia dengan kode J18.9. Kemudian pada C atau antecedent cause 2 terdapat diagnosis respiratory failure dan juga hypertension dengan kode ICD-10, J96.9 dan juga I10. Dan pada poin D atau originating cause of death terdapat diagnosis cerebral hemorrhage dengan kode I61.9. Pada susunan sertifikat kematian ini menggunakan rule 1 dikarenakan ada urutan yang berakhir pada kondisi yang dituliskan pada baris pertama sertifikat kematian. Dengan U-code-nya itu adalah cerebral hemorrhage dengan kode I61.9. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan MMDS untuk mengetahui apakah susunan sertifikat kematian ini sudah benar atau belum dan apakah kode ini valid atau invalid. Cerebral hemorrhage sebagai U-code dengan kode I61.9 mohon maaf, akan dirujuk ke tabel A karena menggunakan rule 1. Di sini saya menemukan kode I61.9 pada halaman A6. Di sini saya menggunakan highlight kuning supaya terlihat, sehingga kode cerebral hemorrhage valid pada tabel A dengan kode I61.9. Selanjutnya, saya akan merujuk ke tabel. Sebelum ke tabel D, saya akan mencari kode hipertensi yaitu I10 yang ada pada tabel A. Di sini saya sudah menemukan, akan saya highlight dengan menggunakan warna kuning. Sehingga hipertensi dengan kode I10 valid pada tabel A. Selanjutnya, saya akan merujuk ke tabel D dikarenakan menggunakan rule 1, karena ketika kita menggunakan rule A, maka dirujuk ke rule D. Jika kita menggunakan rule B, maka kita rujuk ke rule E. Untuk rule C itu tidak, karena itu merupakan daftar kode yang salah. Di sini saya akan mencari kode I619 pada tabel D. Untuk kode I619 terdapat pada rentan kode I618 sampai I620, sehingga saya akan membuat highlight warna kuning pada bagian ini. Dapat ditemukan pada tabel D. Pada tabel D ini terdiri dari address dan juga subaddress, sehingga kita dapat mengetahui apakah susunan sertifikat kematian yang sudah kita terapkan apakah sudah benar atau belum. Dan di sini saya juga mencari hipertensi dengan rentan kode I00 sampai I150. Sedangkan hipertensi kode I10 terdapat pada rentan kode ini. Selanjutnya juga saya mencari kode respiratory failure dengan kode J96.9 terdapat pada rentan kode J960 sampai J969. Dan selanjutnya masih ada kode yang harus kita cari pada tabel D, yaitu kode untuk diabetes dengan kode E14. Di sini kita mendapatkan kode E14 pada rentan kode D489 sampai E899. Sehingga pada tabel D ini didapatkan 4 kode yang valid, yaitu kode hipertensi, kemudian kode cerebral hemorrhage, respiratory failure, dan juga diabetes.
Untuk kode pneumonia, kita tidak menemukan di tabel D, sehingga kode pneumonia dengan kode J189 tidak valid pada tabel D, dan kita mencari di tabel F. Kita akan merujuk diagnosis pneumonia dengan kode J189 ke tabel F. Di sini dapat dicari pada halaman F strip 191. Dapat ditemukan pada halaman F192, mohon maaf. Di sini terdapat address kode J189. Di sini saya akan menggunakan highlight warna kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwa U-code cerebral hemorrhage sebagai final U-code valid dalam tabel MMDS dengan kode I61.9. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.